Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 12 sampai 13. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa uhra kafiratu yarawnahum mislayhim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu bin nasrihi man yasha'u inna fi dhalika langibratan li ulil absar. Kul, katakanlah Muhammad, lilladzina, kepada orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir, satughlabuna, nanti kalian semuanya wahai orang-orang kafir akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna, dan kalian semuanya wahai orang-orang kafir kelak akan dikumpulkan pula ila jahanam, menuju jahanam. Wa bi'sal mihad, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Qad, sungguh, karena ada lakum bagi kalian semuanya ayatun, yaitu tanda. Sungguh telah ada untuk kalian yaitu tanda. Fi fi'ataini, yaitu pada dua golongan yang saling bertemu. Artinya pasukan Muslim dengan orang kafir Quraisy di perang Badar. Fi'atun, sebagian golongan itu yang pada saat itu berhadapan-hadapan, tuqatilu fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Sebagian berperang di jalan Allah maksudnya adalah orang Islam. Wa ukhra, dan sebagian yang lain kafiratun, yaitu orang-orang kafir. Yarawna, yang dimana orang-orang kafir itu melihat orang-orang Muslim mislayhim ra'yal ain, dua kali lipat jumlahnya dengan pandangan mereka. Kalau kita lihat kan, kalau dalam sejarah Islam pas perang Badar itu 1000 orang harus melawan 313 pasukan Islam, jumlahnya 313, pasukan kafir jumlahnya 1000. Cuma hanya saja pasukan kafir Quraisy yang pada itu jumlahnya 1000 melihat orang Islam itu jumlahnya seperti 2 kali lipat jumlah orang-orang kafir. Kemudian dalam oleh Allah disamarkan seakan-akan dia melihat jumlah 2 kali lipat jumlah mereka. Cuma permasalahan ini kan berbicara masalah iman. Ya, bagi mereka yang 313 ini tidak tahu kalau orang kafir melihat kita itu seperti jumlah 2 kali lipat jumlah mereka. Tidak tahu. Kalau seandainya kemudian jenengan berpikir, kita pada saat itu ikut perang Badar bisa, yang jumlahnya 313, berhadapan dengan 1000, dan pada saat itu 1000 persenjatanya lengkap, baju perang ada, kuda juga lengkap, tombak, panah, kemudian baju pengelindung dari pedang juga mereka punya, lantas yang jumlah 313, persenjataan apa adanya. Orangnya kurus-kurus dari golongan orang-orang miskin. Kalau melihat dari penampilan fisik, seakan-akan kemudian kaum muslimin kecil-kecil, kurus-kurus. Bahkan kebanyakan mereka dari golongan budak. Kira-kira, dewek nek melbu pasukan muslim pada saat itu, Melayu orang. Melayu. Berarti yang saya lihat 313, hadapan dengan orang 1000, satu orang harus membunuh berapa? Menang. Telu. Nah, ini terjawab. Kenapa kemudian kita diciptakan oleh Allah yang patut kemudian harusnya kita syukuri, kita menjadi umat Islam di akhir zaman seperti ini, ya kita patut bersyukur pula. Karena boleh jadi kalau suatu saat kita diciptakan oleh Allah di zaman dulu, ikut bertemu dengan Nabi, ikut pada perang Badar, boleh jadi kita termasuk yang merusak sejarah karena melarikan diri dari perang. Boleh jadi gitu. Dia kayaknya sing Melayu karena sejarah Islamnya wong siji kan sing Melayu. Karena itu ya patut disyukuri kita menjadi umat Islam di zaman kita hidup hari ini yang tidak harus berhadapan-hadapan dalam keadaan cobaan perang. Betapa kemudian dibutuhkan keberanian yang besar lah. Mereka perangnya itu tidak menggunakan senapan AK-47 atau yang lain-lain, tapi mereka menggunakan pedang yang harus berhadapan-hadapan. Saya kira perang menggunakan pedang itu membutuhkan keberanian 2 kali lipat daripada yang menggunakan senapan. Senapan raketon, umpetan jak 300 meter, 500 menembak, umpetan, nembak, umpetan. Ya, bisa bersembunyi.
Bahkan zaman sekarang canggih, munggah dipencet tok, wongen tambah tiduran. Kan ya, seperti main PS-an. Kan zaman sekarang itu ya munggah dipencet cet, ya tok, konon wis meletok. Seolah-olah tidak membutuhkan keberanian yang tinggi. Coba bayangkan kalau satu saat harus berhadapan dengan pedang. Apa mending jumlah mereka lebih banyak. Iya, patut disyukuri pula kita menjadi generasi umat Islam zaman akhir yang dimana diberi cobaan yang tidak seberat mereka, akan tetapi memiliki potensi ibadah yang sama dan memiliki potensi pula kita masuk surga bersama mereka. Nah, di Allah kayak ya, mulanya nang Rasulullah dia ngomong, nah, antum ashabi. Tatkala Rasulullah ngomong kepada sahabat-sahabat, kalian semuanya itu sahabat-sahabatku. Aku memiliki ikhwani, yaitu saudara-saudaraku. Next sahabat-sahabat dia ngomong, nah, ashabi, sahabat-sahabatku. Kalau kita semuanya oleh Rasul dia ngomong ikhwani, saudara-saudaraku. Lantas ditanya Rasulullah, siapa ikhwan itu ya Rasulullah? Katanya. Rasulullah kemudian menjawab, mereka adalah umatku, umat Islam yang tidak pernah berjumpa denganku, akan tetapi mereka sangat cinta kepadaku dan mereka mengikuti ajaranku dan mereka kemudian taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan ini kemungkinan kalau dalam pembahasan di dalam hadis kita bisa berkumpul bersama-sama mereka. Jadi sekalipun derek ngaji ngantuk-ngantukan orang pain-pain bisa ketemu Abdullah bin Mas'ud. Iya, nah harapan ya sesuai dengan kadar ya. Iya sih ya. Bayang Abdullah bin Mas'ud yang ketemu sampean guyu ya. Sampean ya umat Islam terakhir sekarang ngaji ngantuk, alhamdulillah ketemu sampean. Aku ya kangen yang bisa sampean yang model kayak sampean ya. Kangen ya. Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab, kayaknya kangen yang bilang Islam model kayak dewek. Begitu begitu melebus surga nang Umar bin Khattab langsung dirangkul. Takjub, oh sampai umat Islam zaman akhir ya. Sing cobane mau ngaji ngantuk tok, masya Allah tekan surga. Iya kan, masya Allah. Ya masya Allah ya. Kan seperti itu. Dan kita kembali ke sini. Wallahu, Allah Subhanahu wa taala menguatkan penolongnya, atau Allah Subhanahu wa taala memperkuat dengan pertolongannya terhadap siapa saja yang dikehendaki. Yang demikian itu sungguh terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Surat Al-Imran ayat 12 sampai ayat 13. Lantas di sini disebutkan, diriwayatkan oleh, yaitu yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, yaitu agar Rasulullah mengucapkan kepada orang-orang kafir. Rasulullah kon ngomong kambi orang-orang kafir, satu kelabuna, nanti kalian orang-orang kafir akan dikalahkan. Sekarang yang menjadi permasalahannya gini, orang Palestina Islam bukan? Musuh mereka siapa? Yahudi. Kan ya? Padahal kalau kita lihat ayat ini, kul katakanlah Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu, satu kelabuna, kalian semuanya itu pasti dikalahkan. Tapi yang terjadi, kalau zaman Rasulullah bersama sahabatnya, seakan-akan konteks ini ya, seakan-akan Rasulullah dimenangkan dari segalanya. Tapi hari ini, kenapa umat Islam ada ayat ini yang seakan-akan membicarakan kalian orang kafir pasti akan dikalahkan? Tapi kenapa bertahun-tahun dari zaman dulu sampai ke zaman lainnya, umat Islam yang ada di wilayah Palestina yang harus berhadapan dengan orang Yahudi dari kelompok Zionis, mereka seakan-akan tidak ada menangnya. Yang lebih parahnya lagi, umat Islam di seluruh dunia hanya menutup mata. Kalaupun mereka membela hanya dengan jalan diplomasi, itu saja tidak menemukan banyak hasil untuk menolong mereka. Kenapa mereka kemudian belum dikalahkan? Next-nextan yang jangan ditakutin, kenapa kemudian mereka belum dikalahkan? Kan harusnya kalau kita lihat ayat ini, kalian semuanya akan dikalahkan. Terbukti ada hadis Nabi yang menyebutkan kelak akan dibunuh orang-orang Bani Yahudi, orang-orang Zionis itu, sampai-sampai yang namanya batu-batu di tanah-tanah mereka, atau di wilayah-wilayah Palestina, atau di wilayah-wilayah tanah-tanah Yahudi itu,
batu, daun-daunan, pohon-pohonan, semuanya itu berkata, bunuh ini orang Yahudi di sini. Sampai-sampai alam semesta, tidak ada yang membela satupun orang Yahudi itu. Hanya satu pohon yang membela mereka, yaitu pohon korkot, yang bisa menyembunyikan mereka, tidak menyuruh kepada kaum muslimin untuk dibunuh. Ini kan menunjukkan, berarti kelak ada suatu zaman, orang Yahudi kelak akan dikalahkan. Kelak akan dikalahkan. Nah, lantas kemudian menjadi pembahasan ulama, umat Islam itu tidak pernah akan selama-lamanya menang dengan orang kafir. Umat Islam selamanya tidak pernah akan menang kepada orang-orang kafir. Sebelum mengembalikan Islam itu menuju muaranya, petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan tatkala Al-Quran dan Sunnah Rasulullah diangkat setinggi-tingginya. Sehingga kelak suatu saat kondisi manusia dipaksa zamannya, nanti suatu saat manusia akan dipaksa zamannya untuk kembali menuju Al-Quran dan Sunnah dalam seluruh tatanan manusia di dalam kehidupan dunia. Contoh nenek zaman Imam Mahdi, dipaksanya itu dengan jalan perang. Mulanya siki orang menangan orang Islam di Irak, ya seakan-akan umat Islam bertubi-tubi menjadi jajahan oleh yaitu orang-orang kafir Amerika ataupun Rusia. Belum lagi kemudian wilayah Syria, di wilayah Afghanistan, bahkan negeri-negeri kaum muslimin hari ini itu hampir-hampir menjadi seakan-akan bulan-bulanan, yaitu kekayaan semesta mereka atau alam mereka kemudian diambil dan rakyatnya kemudian dikorbankan. Yang terlebih parahnya lagi, setelah kemudian oleh orang-orang kafir itu kemudian buminya dirusak, akhirnya kemudian mereka saling berperang sendiri satu dengan yang lainnya. Kondisi umat Islam sih kan gue nang Syria, hanya pada saat itu orang-orang kafir Amerika menapakkan kemudian tentaranya di sana, meninggalkan bekas gedung runtuh, peristiwa yang cukup memilukan. Akhirnya kemudian terjadi pertempuran antara kelompok Syiah dengan kelompok Sunni, kemudian belum lagi antara kelompok Islam dengan Islam. Akhirnya kemudian mereka tidak ada satupun yang seakan-akan menjadi menang. Mana? Bahkan menjadi bulan-bulanan orang-orang kafir. Sampai kemudian kita lihat dengan mata kepala telanjang di wilayah Palestina. Selama Hamas atau selama Fatah, selama kelompok-kelompok Islam di dunia ini berperang hanya untuk kelompok saja, tidak pernah akan menang. Hamas berperang untuk Hamasnya. Fatah yang ada di wilayah dekat yaitu Semenanjung Sinai juga hanya berperang untuk generasi Fatahnya. Kelompok-kelompok kemudian jihad yang lain juga atas nama kelompoknya masing-masing. Entah itu Harokatul Islamiyah yang kemudian berafiliasi dengan Jamaatul Islamiyah, Al-Qaeda juga sama. Mereka mementingkan masing-masing kelompok. Coba bayangkan, kalau suatu saat kemudian umat Islam kembali dalam satu tatanan, kemudian bersatu mengembalikan Al-Quran sebagai landasan hukum pertama. Jika kemudian mereka menang, pasti mereka akan menang umat Islam. Tapi nyatanya tidak. Soalnya umat Islam naik menang sekalipun bertahun-tahun Hamas berkuasa di Palestina. Tapi tidak pula Al-Quran menjadi aturan kehidupan warga Palestina. Kalau suatu saat kemudian kita lihat Fatah juga pernah berjaya mengalahkan Hamas sebelumnya. Juga sama, mereka juga tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai peraturan di dalam kehidupannya. Sekalipun kita pahami, mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi kita tahu, di sini disebutkan, banyak mereka menghafal Al-Quran, banyak mereka membacanya. Tetapi tidak menjadikan pedoman di dalam kehidupannya. Sehingga mereka pasti dikalahkan oleh orang-orang kafir. Mulanya seperti itu. Kalaupun kemudian terjadi penyerangan, penyerbuan yang seakan-akan spektakuler, bisa membunuh ribuan orang Yahudi, balasannya lebih banyak dari orang Yahudi. Balasannya lebih akeh. Hancur semua warga Palestina. Belum lagi anak-anaknya, kemudian belum lagi yaitu perempuan-perempuannya. Yang lebih menyedihkan, negara-negara Islam seperti Arab Saudi hanya sekedar memikirkan perut, tidak membantu doa, bahkan justru menuduh mereka adalah orang-orang Syiah. Kemudian belum lagi umat Islam di wilayah lainnya juga tidak peduli kepada mereka. Yang agak sedikit peduli adalah masyarakat Islam Indonesia. Sehingga mandan
dekat antara warga Muslim Indonesia dengan warga Islam Palestina. Karena Indonesia lah yang paling banyak membantu. Iya, Arab enggak peduli, karena Arab itu berpedoman. Yang namanya Hamas itu berafiliasi dengan Lebanon. Lebanon itu berpemahaman Syiah. Syiah adalah musuh besar kerajaan Wahabiyah atau kerajaan yang dibangun oleh Salman. Karena mereka musuhnya adalah memiliki pemahaman Syiah. Oleh karena itulah susah. Sehingga mereka bergelimang harta. Buat apa memikirkan mereka? Oh, kita memiliki negeri yang suci yang bisa mendatangkan kekayaan raya. Bahkan kemudian negara Uni Emirat Arab, Qatar, negara-negara Islam yang lain, tidak ada satupun yang peduli. Kalaupun peduli, paling-paling hanya sekedar bantuan makanan ataupun minuman. Padahal yang dibutuhkan warga Palestina itu bukan itu, tapi pertolongan kaum muslimin supaya memenangkan negeri Masjidil Aqsa. Tujuannya gue, karena mengembalikan Masjidil Aqsa supaya aman, mengusir kemudian seluruh pasukan Yahudi dari wilayahnya. Wong aslinya itu adalah tanah Palestina. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun yang seakan-akan menang. Karena ada yang menang. Bisa menang coba. Tidak ada. Karena mereka, umat Yahudi, melihat kondisi umat Islam, sekalipun jumlahnya banyak, itu jumlahnya sedikit. Beda dengan dulu. Jumlahnya 313, tapi pandangan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir pada saat itu, melihat pasukan muslim 2 kali lipat dari jumlah mereka yang 1000. Meksiki, umat Islam lebih banyak. Umat Islam bahkan ribuan atau bahkan jutaan atau bahkan miliaran lebih banyak dibandingkan orang-orang Yahudi. Tetapi pandangan Yahudi melihat orang-orang Islam, jumlahnya sangat sedikit. Banyaknya umat Islam di saat ini hanya sekedar jumlah. Ya, masih berjumlah. Oleh karena itulah kalau diperumpamakan dalam bahasa hadis Nabi, umat Islam zaman kita hidup hari ini itu seperti makanan yang ada di nampan besar. Seperti makanan yang ada di nampan besar. Lantas kemudian orang-orang Yahudi itu mengurumuni makanan itu. Jadi kayak diumpam makna kayak panganan sing nampan besar dipangani nang wong Yahudi. Kira-kira dicak-cak ora? Cak-cak. Jadi umat Islam yang dicak-cak ya saya katakan. Kan ya. Ana sing dilek, ana sing dimutahna, ana sing dikepel dibuang, kan seperti itu ya. Sifatnya makanan, bebas yang mau makannya. Untuk apa? Toh yang namanya makanan tidak berdaya mau melawan. Tidak ada sejarahnya kemudian manusia mati gara-gara kemudian nasinya tidak mau dimakan. Kan tidak ada. Kan seperti itu. Ini yang terjadi kondisi zaman kita hidup hari ini seperti itu. Lantas, di samping itu, kalian semuanya itu akan dikalahkan fitunya di dalam kehidupan dunia. Kalimatnya, kalian semuanya akan dikalahkan di dalam kehidupan dunia. Wa tuhsyaruna, dan kemudian kalian semuanya itu dikumpulkan pada hari kiamat. Sekarang kayak gini. Kalau Anda melihat secara Islam, tatkala panglima-panglima Islam memimpin pasukan. Lantas kemudian kita pernah bertanya apa tidak? Kenapa pasukan Islam itu menjadi pasukan-pasukan yang berani? Seakan-akan tidak takut terhadap mati. Sedangkan orang-orang kafir seakan-akan menjadi simbol dari kepengecutan. Sehingga banyak di antara mereka yang berlari. Permasalahannya adalah seperti yang disebutkan oleh panglima perang di zaman dulu. Tatkala berhadapan dengan orang-orang kafir, dia berkata, "Ya ayyuhal kafirun," katanya, "wahai orang-orang kafir, jika kalian semuanya itu mati, maka sungguh kalian semuanya itu akan dikumpulkan di dalam jahanam. Jika kalian kemudian itu menang, hanya untuk kemudian dunia-dunia yang kau kehendaki. Dan sifatnya dunia itu adalah sesuatu yang menghancurkan. Kami ini adalah orang-orang akhirat yang mencintai kehidupan abadi. Bagi kami dunia itu bukan apa-apanya." Lantas kemudian setelah berkata seperti itu, umat Islam melihat belakang. Perahu-perahu yang tadinya digunakan untuk menyeberang oleh pasukan kaum muslimin pada saat itu dibakar. Dibakar nang wong Islam dewek. Paraune sing mau nyebrang dibakar. Tujuannya apa? Men wong Islam orang ana sing balik. Orang ana sing melarikan diri. Lantas panglima itu menghadap kepada pasukan muslim, "Wa ayyuhal muslim, wahai orang muslim, di hadapanmu ada surga. Di hadapanmu ada orang kafir. Di belakangmu ada lautan dunia yang hari ini bahteranya sudah aku bakar.
Tidak mungkin kau bisa pulang menemui istri-istrimu dan kita memiliki istri yang lebih abadi di dalam surga. Kira-kira naik anak khotbah sebelum perang seperti itu, umat Islam bayang apa? Wow, kecuali naik derek, ngeliat alasan ya, sih ngeliat getek, sih ngeliat debogan, naik derek mungkin kayak gue, pikirannya sih dawa ya, tapi mereka enggak, pantas mereka bisa menang, sehingga terbukalah umat Islam di wilayah Spanyol, sehingga umat Islam terbuka sampai di Andalusia, sampai kemudian di wilayah Valencia, sampai kemudian di wilayah Spanyol, menjadi masa kejayaan Islam di zaman dulu. Karena seperti itu, Masya Allah ya, kalau kita melihat kondisi. Kemudian berikutnya kembali ke sini. Waqad dzakara Muhammad bin Ishaq bin Yasar dari Ngasim bin Amr bin Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah tatkala ia telah menang perang Badar, tatkala setelah Rasulullah menang dari peperangan Badar, ini Masya Allah ya, Rasulullah begitu menang dari perang Badar, dan kemenangan itu menjadi kemenangan yang gemilang. Kemenangannya kan gemilang, puas, 313 lawan 1000, lantas kemudian menang, otomatis menjadi kepuasan tersendiri bagi kaum muslimin, dan betapa bahagianya pada saat itu. Lantas tatkala kemudian Rasulullah menang setelah dari peperangan Badar, waraja'a ilal Madinah, kemudian Rasulullah pulang menuju Madinah. Jama'al yahudu fi syauqi bani Kunaiqa. Lantas kemudian orang Yahudi melihat Rasulullah, melihat Muhammad dengan pasukannya, itu kaum muslimin, yaitu setelah menang dari perang Badar. Lantas Bani Kunaiqa yang ada di wilayah Madinah, mereka berkumpul. Wong-wong Yahudi Bani Kunaiqa berkumpul di pasar namanya pasar Bani Kunaiqa. Waqala, kemudian berkata tokoh mereka, lantas kemudian berkata, yaitu Rasulullah, maksudnya berkata kemudian Rasulullah kepada orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul di pasar Bani Kunaiqa. Rasulullah berkata, ya ma'syaral Yahud, katanya, wahai masyarakat Yahudi, karena kita tahu Madinah kepemimpinan Nabi, kehidupannya di bawah kemudian aturan Islam, tetapi yang hidup pada saat itu ada orang Yahudi, Bani Kunaiqa, Quraidah, ada orang Nasrani, ada orang Sabi'in, bahkan ada Majusi. Artinya bukan hanya kelompok kaum muslimin, tetapi mereka hidup di bawah tatanan Islam. Sehingga pada saat itu mereka berkewajiban membayar jizyah, pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Islam untuk jaminan keamanan mereka. Lantas, tatkala kemudian Rasulullah berkata, ya ma'asyarul Yahud, wahai masyarakat Yahudi, aslimu, katanya, masuk Islamlah kalian. Karena kita tahu ya, yang namanya masuk Islam itu tidak ada paksaan bagi manusia. Sehingga orang Yahudi yang hidup di wilayah Islam itu hanya seruan saja. Masuklah Islam kalian, kata Rasulullah seperti itu. Qabla ayyusibbakumullahu ma'asaba Quraisy. Kata Rasulullah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menimpakan kebinasaan untuk kalian seperti kebinasaan hari ini yang Allah timpakan kepada kaum Quraisy. Rasulullah ngomong seperti itu kami wong Yahudi. Wong Yahudi, masuklah kalian semuanya itu ke agama Islam. Jangan sampai sebelum hari tatkala Allah Subhanahu wa taala membinasakan kalian seperti hari ini, Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Lantas jawabnya, faqalu, lantas kemudian mereka orang-orang Yahudi menjawab. Orang Yahudi menjawab, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yahrinnaka min nafsika. Ya Muhammad, jangan kau berbangga diri. Nah, orang Yahudi jawab, jangan kemudian kau berbangga diri ya Muhammad, katanya. Sesungguhnya engkau telah berperang dengan segolongan dari orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang tolol. Jadi orang Yahudi, kalian memerangi orang-orang Quraisy itu, yaitu suatu kaum yang dimana mereka adalah orang-orang yang tolol, kata orang Yahudi seperti itu. Lantas, la ya'rifunal qitala, mereka bukanlah orang yang ahli dalam peperangan. Mereka tidak tahu yang namanya ilmu perang, katanya. Innaka wallahi, sesungguhnya Muhammad,
demi Allah, lau qataltana lam ngarifta anna nahnu annas wa annaka lam talik mislana. Kata orang Yahudi, tetapi Muhammad demi Allah, kalau seandainya kemudian engkau memerangi kami orang Yahudi, sungguh kamu akan mendapatkan sebaik-baik manusia di dalam peperangan, dan kamu tidak akan mendapatkan musuh yang paling seimbang kecuali daripada kami. Wow, seperti itu orang Yahudi. Wow, berarti kendali orang Yahudi ya. Pada saat itu ya. Sampai pada saat itu, padahal pada saat di masa di bawah pemerintahan Rasulullah, setelah kemudian pasukan Islam mendapat kemenangan, sih bisa sumbar seperti itu. Lantas pantas nek wong Yahudi zaman sini sumbernya lebih gede kayak pemerintahan, pantas ya wong yang di bawah pemerintahan Islam saya sumbernya gede. Oh. Ya kemudian berikutnya, sekalipun nanti orang Yahudi ini begitu perang yang melempem. Kemudian berikutnya, fa'anzalallahu fi dzalik, oleh karena itulah, tatkala kemudian seperti itu, turunlah firman Allah. Turun firman Allah, yaitu Al-Quran ayat ini. Kul, katakanlah Muhammad, lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir Yahudi itu, yang berkumpul di pasar Beni Kuneko, yang melihatmu setelah menang dari peperangan Badar, katakan kepada mereka, satu gelabunan, kalian semuanya itu pasti akan dikalahkan. Ini menunjukkan hukum bahwa orang Yahudi yang memerangi kaum muslimin pasti niscaya akan dikalahkan jika kaum muslimin kembali kepada tatanan Islam. Selama tidak kembali menuju ke tatanan Islam atau menuju al-Islamu ala minhajin nubuwah, umat Islam tidak pernah akan meraih hasil yang gemilang, kecuali hanya kehancuran, kesedihan yang berkepanjangan, dan kepiluan yang hampir-hampir kemudian justru menjadi perpecahan yang merona di antara tengah-tengah kaum muslimin. Hari ini kan itu ya, hari ini masalah Palestina bukan menjadikan bersatu kepada kaum muslimin, bukan, tapi malah justru menjadikan penambah perpecahan antara di tengah kaum muslimin. Karena ya, orang Arab berpandangan sendiri, orang Turki memiliki penilaian sendiri, orang Indonesia memiliki penilaian sendiri. Bahkan di dunia maya sekalipun, ada sebagian yang setuju, ada yang sebagian tidak. Ada yang komen, buat apa kalian itu memberi infak, memberi sedekah kepada orang Palestina? Di Indonesia juga ada orang-orang miskin. Karena ya, justru dengan masalah yang ada, tidak menjadikan kaum muslimin bersatu, malah justru menambah sisi-sisi perpecahan. Pantas, bagaimana mungkin mereka akan dikalahkan? Mulane, kalau seandainya saya lihat di satu bukunya itu buku Freemasonry atau buku organisasi orang Yahudi, di buku itu pernah terjadi deklarasi piagam Yahudi yang diadakan di wilayah Israel pada saat itu. Lantas kemudian pada deklarasi orang-orang Yahudi pada saat itu menemukan 10 titik poin yang harus mereka jalani. Kata mereka diantaranya adalah, kami orang Yahudi di zaman hidup hari ini tidak perlu menjadikan umat Islam, orang-orang Nasrani itu keluar dari agama-agama mereka lantas kemudian menjadi agama kami. Kata orang Yahudi, mereka orang Islam tidak perlulah mereka itu kemudian keluar dari Islam, kemudian menjadi agama-agama yang tidak perlu. Tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana, yaitu menjauhkan umat Islam dari kitab sucinya. Yang pertama, keberbicaraan umat Islam menadoh kambi kitab sucinya. Karena kita tahu, selama umat Islam kemudian jauh dari kitab sucinya, selama itu pula umat Islam di dalam kekalahan. Selama umat Islam mengadoh kambi kitab suci Al-Quran, selama itu pula Islam itu senantiasa dalam keadaan kepiluan dan kekalahan. Oleh karena itulah tugas orang Yahudi diantaranya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Itu saja. Tidak perlu menjadikan umat Islam itu, yaitu keluar dari Islam dan menjadi Yahudi. Diantaranya melalui, menurut mereka, poin-poinnya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, diantaranya melalui perayaan-perayaan orang-orang Yahudi yang nanti akan banyak diikuti oleh orang-orang Islam. Contoh, tahun baru, ulang tahun, dan yang lain-lain. Bayangkan,
acara ulang tahun, acara tahun baru spektakuler. Bahkan yang tidak pernah keluar rumah jadi keluar rumah pula. Bahkan yang tadinya tidak keluar rumah sampai jam 10 bisa sampai jam 12. Acara tahun baru ambil acara ngaji ramendi. Oh. Seakan-akan orang tua juga menyadari. Yang kami herankan itu orang tua menyadari. Anak-anak mudanya tanggal 1 itu mereka keluar, mereka menyadari. Oh iya tahun baru. Silakan pulang jam 1, jam 2, jam 3. Sampai seperti itu coba. Siapa mereka? Umat Islam. Kenapa? Artinya di sini adalah orang Yahudi cukup berhasil menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Tapi yang terjadi adalah generasi umat Islam sekarang dekat dengan perayaan-perayaan yang dibuat-buat oleh orang Yahudi. Tapi mereka justru jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran atau malah cetak ambigu. Dan berikutnya, diantaranya melalui festival-festival musik. Mereka orang Yahudi cara kemudian menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran diantaranya melalui festival-festival musik. Ya entah itu band Korea, kemudian band-band yang lain, atau musik-musik tertentu. Tujuannya apa? Merusak generasi Islam. Dan ini cukup berhasil. Coba antum bayangkan saja, anak muda yang mengidolakan K-pop, sampai ngerti K-pop ya? K-pop itu nyanyian Korea yang kemudian biasanya bertujuh, berlima sambil joget-joget. Itu cukup menjadi idola favorit bagi kalangan anak muda-mudi. Belum lagi kemudian musik-musik yang lainnya. Antum bisa cek, antum bisa lihat. Berapa jumlah kaum muslimin kalau satu set ada festival musik atau konser musik di lapangan? Apakah mereka itu orang di luar Islam? Orang Islam. Mereka berbondong-bondong sekalipun harus mengeluarkan uang untuk membeli tiket. Konser Michael Landrock, konser Bon Jovi, konser musik K-pop, bahkan yang lain-lain. Wah, Guns N' Roses, nek zaman kumbian ya kayak Nirvana, kan ya, semua kan seperti itu. Padahal kalau seandainya kemudian di logika orang tua itu resah dengan kondisi yang seperti itu. Kenapa resah? Karena tokoh-tokoh yang diidolakan oleh anak muda atau anak-anak mereka itu adalah tokoh-tokoh kufar. Contoh, grup musik ada yang namanya Nirvana. Dulu kalau zaman dulu yang namanya Nirvana, Masya Allah, Subhanallah, penggemarnya mulai dari wilayah barat atau wilayah timur cukup penuh. Penyanyian cuma 3. Mereka biasanya kalau sebelum minum harus menegak minuman terlebih dahulu. Ya, yang membuat kemudian anak-anak muda heboh, setelah kemudian mereka selesai konser, pasti gitar-gitarnya kemudian dihancur-hancurkan. Nah ini oleh anak muda seakan-akan dijadikan seperti layaknya Tuhan. Kalau melihat idolanya, mereka bisa menangis meneteskan air mata. Padahal itu hanyalah tokoh-tokoh kufar. Dan cukup berhasil orang Yahudi menjauhkan generasi muda dari Al-Quran. Berhasil loh Pak? Berhasil. Kalau seandainya anak muda, wajah anak muda di zaman kita hidup hari ini seperti itu, bagaimana yaitu masa depan umat Islam yang kelak? Umat Islam sekarang generasi game, generasi musik, generasi yang lain-lain. Wajah umat Islam anak mudanya seperti itu. Antum bisa bayangkan, kalau wajah anak-anak muda di zaman kita hidup hari ini seperti itu, kelak adalah gambaran umat Islam di masa yang akan datang. Gambaran umat Islam yang akan datang kan anak-anak muda nih. Kalau anak-anak mudanya seperti itu, kira-kira umat Islamnya kayak apa? Apakah kemudian menjadi generasi umat Muslim Mobile Legend? Ya, di antaranya itu naudzubillah. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Berarti sampai pada kisah orang Yahudi yang berkumpul di pasar Kuneko terkait masalah ayat ini. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan. Cukup ya? Nah, timu bahada majlis ta'lim wa bitawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.